Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Uzaifa Zailani dengan NIM 0701213156 dari kelas Ilmu Komputer 4. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan sains data pada zaman sekarang, yaitu penerapan sains data pada zaman sekarang sangat luas dan beragam, mencakup berbagai sektor industri dan aspek kehidupan. Sains data yang menggunakan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan analisis data untuk menggali wawasan dari data telah menjadi kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data. Berikut adalah beberapa aplikasi utama dari sains data di berbagai bidang. Yang pertama adalah kesehatan, yang mencakup diagnostik medis. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi, misalnya melalui analisis gambar medis. Berikutnya, penelitian farmasi. Analisis data besar membantu dalam penemuan obat baru dan pemahaman yang lebih baik tentang efek samping obat. Yang kedua ialah keuangan, yang mencakup manajemen risiko. Model prediktif digunakan untuk mengidentifikasi risiko investasi dan operasional. Selanjutnya, pendeteksian penipuan. Sistem yang menggunakan sains data dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan kartu kredit. Yang ketiga adalah e-commerce dan retail, yang mencakup rekomendasi produk. Sistem rekomendasi menggunakan data pelanggan untuk menyarankan produk yang mungkin diminati oleh pelanggan. Berikutnya, manajemen inventaris. Prediksi permintaan produk memungkinkan perusahaan untuk mengelola stok mereka dengan lebih efisien. Yang keempat ialah transportasi, yang mencakup optimalisasi rute. Sains data digunakan untuk merancang rute yang paling efisien untuk pengiriman barang dan transportasi umum. Yang kelima adalah energi. Prediksi konsumen energi. Sains data membantu dalam meramalkan permintaan energi dan mengoptimalkan produksi dan distribusi. Selanjutnya, pemeliharaan prediktif. Sensor pada peralatan energi dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk memprediksi kapan peralatan membutuhkan perbaikan atau penggantian. Yang keenam ialah teknologi informasi, yang mencakup keamanan cyber, deteksi ancaman secara real time melalui analisis data lalu lintas jaringan. Seterusnya, optimisasi infrastruktur, yaitu data center menggunakan sains data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengelola beban kerja. Berikutnya, pendidikan, atau yang ketujuh, sistem pendukung keputusan untuk institusi, yaitu memahami bagaimana siswa belajar dan merancang program yang lebih efektif berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, personalisasi belajar, menggunakan data untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, pemerintahan, yang mencakup smart city, yaitu integrasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas hidup melalui manajemen kota yang lebih cerdas. Selanjutnya, evaluasi kebijakan publik, menggunakan data untuk menilai efektivitas program dan kebijakan serta merencanakan ke depan berdasarkan hasil analisis. Sains data terus berkembang dan semakin terintegrasi ke dalam semua aspek bisnis dan tata kelola. Penggunaannya tidak hanya membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan peningkatan di berbagai bidang. Terima kasih atas penjelasan saya tentang penerapan sains data pada zaman sekarang. Jikalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.